refresh kembali ya, mengingatkan ya untuk screening riwayat kesehatan. Ini adalah semacam pengumpulan informasi dengan cara pengisian pertanyaan untuk terkait dengan riwayat kesehatan dari peserta. Jadi syaratnya BPJS Kesehatannya harus aktif terlebih dahulu ya Bapak Ibu ya. Jadi bisa nanti untuk melakukan screening riwayat kesehatan. Bapak Ibu dan teman-teman sekalian itu akan mengisi sejumlah 49 pertanyaan mengacu ya pedoman ya Kemenkes 2090-2023 terkait dengan pola gaya hidup, kemudian pola makanan, konsumsi makanan dan minuman, dan riwayat penyakit dari peserta, kemudian juga kondisi atau gejala dari peserta yang dirasakan saat ini. Nah, misalnya Tribuners ini ada yang terdeteksi risiko, ini perlu periksa ke Vaskes tingkat pertama terdaftarnya. Hai Tribuners, kembali berjumpa di Tribun Topik, di mana kita akan membahas topik menarik untuk dikulik. Kali ini dipandu oleh saya, Elsa Elningtyas. Gimana hari ini kabarnya Tribuners? Semoga dalam keadaan sehat ya. Oke nih, ngomong-ngomong soal sehat Tribuners, BPJS Kesehatan emang nggak bisa diem nih, dan dengar-dengar ada namanya screening riwayat kesehatan Tribuners. Kira-kira alurnya itu seperti apa dan fasilitas ini tuh bisa dimanfaatkannya itu gimana sih mekanismenya? Kita akan mengetahuinya lebih lengkap pada Tribun Topik kali ini. Tapi sebelumnya, Elsa perkenalkan terlebih dahulu narasumber yang telah hadir pada Tribun Topik kali ini, yaitu Ibu Tri Wahyu, beliau dari BPJS Kesehatan Cabang Ungaran. Halo, selamat siang Ibu Tri. Siang, Tribuners. Salam kenal juga Kak Elsa. Oh iya, salam kenal Ibu. Pertama kali ini ya, kita berjumpa ya. Betul sekali, kita perdana nih Tribuners hadir di Tribun Topik barengan gitu ya. Semoga jangan kapok ya Bu Tri ya. Oke, Bu Tri, gimana hari ini kabarnya? Boleh tahu? Terima kasih, alhamdulillah diberikan kesehatan, demikian juga semoga Bapak Ibu, teman-teman, saudara-saudara di sana juga semuanya diberikan sehat. Salam sehat untuk semuanya. Amin, amin. Didoain sama Bu Tri, semoga sehat-sehat loh Tribuners. Oke Bu Tri, ini kan menarik banget karena dari Tribuners juga pasti ada yang merupakan peserta BPJS Kesehatan dan mungkin ada yang lagi nyari fasilitas untuk screening riwayat kesehatan nih gitu. Kita mau tanya-tanya dulu nih, tapi sebelumnya biar kita di ranah yang sama, kita biar satu persepsi seperti itu. Screening riwayat kesehatan itu apa sih Bu? Boleh dijelaskan terlebih dahulu? Sebenarnya screening riwayat kesehatan ini sudah program yang lama ya, karena setiap tahun itu memang perlu diulang kembali ya. Jadi untuk refresh kembali ya, mengingatkan ya untuk screening riwayat kesehatan, ini adalah semacam pengumpulan informasi dengan cara pengisian pertanyaan untuk terkait dengan riwayat kesehatan dari peserta. Jadi syaratnya BPJS Kesehatannya harus aktif terlebih dahulu ya Bapak Ibu ya. Jadi bisa nanti untuk melakukan screening riwayat kesehatan. Jadi nanti Bapak Ibu dan teman-teman sekalian itu akan mengisi sejumlah 49 pertanyaan. Nah, 49 pertanyaan ini sudah merupakan mengacu ya pedoman ya Kemenkes 2090-2023 terkait dengan pola gaya hidup, kemudian pola makanan, konsumsi makanan dan minuman, dan riwayat penyakit dari peserta, kemudian juga kondisi atau gejala dari peserta yang dirasakan saat ini. Oke. Menarik ya, ternyata nanti ada 49 pertanyaan itu Tribuners, mungkin ketar-ketir juga ditanyaan 49 pertanyaan, enggak ya harusnya ya. Toh itu nanti buat riwayat kesehatan sendiri itu. Dan Tribuners pasti juga harus menjawab secara jujur ya Bu, untuk riwayat kesehatan ini. Ya, supaya memang itu menjadi real ya, kondisi dari peserta. Apabila tidak jujur atau mungkin bisa jadi memang ini ya, karena takut, kemudian mengisinya asal bunyi gitu ya. Jadi, sehingga apa yang diharapkan tujuannya itu tidak tercapai. Jadi tujuan screening ini kan harapannya bisa mendeteksi lebih awal untuk risiko penyakit. Jadi kalau tahun sebelum-sebelumnya itu hanya untuk mendeteksi 4 penyakit.
Oh, Kalau oke. untuk yang sekarang update dapat mendeteksi 14 penyakit ya. Jadi untuk perbedaan ya dari tahun lalu itu kalau dulu hanya 4 penyakit, yang sekarang sudah 11 penyakit. Nah, harapannya dari Bapak Ibu yang mengisi riwayat screening kesehatan diisi dengan kondisi realnya ya, jujur ya. Harapannya nanti terdeteksi lebih awal, kemudian dapat juga untuk menindaklanjuti dampak lebih lanjut itu dapat berkurang. Nah itu dia, harus dijawab jujur biar datanya sesuai seperti itu ya. Iya. Nanti kalau misalnya jawabnya asal-asalan, wah nanti penanganannya juga salah takutnya ya Bu. Itu Tribuners itu yang harus dicatat. Pokoknya jawabnya jujur aja kalau ditanyakan 49 pertanyaan itu ya Tribuners. Dan ternyata sudah bisa mendeteksi 11 lebih pertanyaan penyakit seperti itu ya. Ini udah lumayan canggih ya gitu. Sudah ada update-nya lah seperti itu. Oke Bu, ini kan mungkin ada beberapa dari Tribuners yang masih mempertanyakan sebenarnya itu screening riwayat kesehatan tuh pentingnya apa sih? Boleh dijelaskan nggak Bu? Tadi Bapak Ibu ya dan teman-teman sekalian ya, khususnya untuk Tribuner ya, jadi tadi untuk mendeteksi lebih awal untuk risiko penyakit dan juga untuk tindak lanjut mengurangi dampak ya dari penyakit yang diderita oleh pasien ya. Jadi untuk mengetahui deteksi untuk penyakit seperti kanker serviks, kemudian kanker payudara, kanker usus, kanker paru, kemudian thalassemia, kemudian anemia, hepatitis, PPOK, penyakit paru, obstruksi kronis, kemudian diabetes mellitus atau DM, hipertensi, stroke, kemudian jantung dan TB. Dan ada satu itu untuk hipotiroid kongenital. Nah, ini adalah, namun ini di luar pertanyaan screening kesehatan ya, karena dideteksinya itu pada waktu bayi lahir. Jadi untuk khusus hipotiroid kongenital ini deteksi pada waktu bayi lahir. Itu sudah dilaksanakan pada saat pas persalinan ya, pas persalinan kemudian bayi lahir itu langsung diambil sampelnya. Jadi kalau untuk yang 14 pertanyaan tadi itu memang di luar dari hipotiroid kongenital. Kemudian sebenarnya tidak murni full 49 pertanyaan tadi ya, nanti akan tergantung kondisi dari kondisi pasiennya itu ya, umurnya, kemudian jenis kelaminnya. Jadi nanti akan mengacu di situ. Tapi kalau misalnya perempuan atau laki-laki, maka seperti pertanyaan untuk kanker serviks ya nggak ada. Kemudian kalau payudara ya, kalau yang buat laki-laki berarti pertanyaannya kan tidak ada. Nggak nyambung nanti ya. Jadi nanti pertanyaan 49 pertanyaan itu akan menyesuaikan kondisi dari Tribuners sekalian. Oke, ya nanti dicek juga Tribuners, maksudnya 49 itu masih tentatif gitu ya, dan ternyata ada yang dideteksi dini itu sejak persalinan itu ya, ternyata ada juga yang bisa mendeteksi seperti itu ya. Oke. Iya, itu untuk mengecek tadi ya hipotiroid kongenital. Ya, ini sebenarnya sudah program lama dari pemerintah juga ya. Jadi setiap bayi yang lahir itu mesti akan diambil sampelnya untuk bayinya. Oke. Nah, keren banget udah disediakan oleh pemerintah loh fasilitasnya. Jadi mungkin kita kadang berasanya sehat ya Bu, tapi tiba-tiba kok begitu dicek atau mungkin ada screening seperti ini kita baru bisa terdeteksi ada penyakit tertentu yang sebenarnya udah ada tapi kita belum tahu aja seperti itu ya. Jadi penting juga untuk melakukan screening riwayat kesehatan ini, bisa dibilang seperti itu ya. Oke Bu, ini kan juga menarik nih, dan mungkin beberapa dari Tribuners juga udah ada yang mulai tertarik gimana sih caranya untuk riwayat kesehatan ini dilakukan screening terutama dari BPJS Kesehatan nih. Alurnya seperti apa Bu? Jadi nanti Tribuners dapat mengisi terlebih dahulu ya untuk screening riwayat kesehatan, bisa melalui aplikasi mobil JKN ataupun web BPJS Kesehatan, melalui Pandawa, ataupun kalau pas kebetulan di FKTP juga bisa menginput di aplikasi di Vaskes tingkat pertama. Setelah mengisi screening kesehatan, nanti itu akan ada hasilnya, kesimpulannya, apakah terdeteksi atau tidak. Nah, misalnya Tribuners ini ada yang terdeteksi risiko, ini perlu periksa ke Vaskes tingkat pertama terdaftarnya,
Dari sana nanti dokter akan melakukan pemeriksaan ya, Oke. anamnesa atau memberikan pertanyaan, kemudian diperiksa oleh dokter, kemudian akan dilakukan screening kesehatan lanjutan atau tertentu ya. Setelah diketahui nanti ini apakah sakit atau tidak, misalnya sakit nanti akan diterapi. Kemudian misalnya bisa ini tidak ada risiko, dapat melanjutkan untuk pola hidup sehatnya. Ya. Jadi kalau screening ini sebenarnya langkah awal terlebih dahulu ya, menjawab pertanyaan. Kemudian nanti akan diketahui kita ada risiko apa. Apabila ada risiko, baru nanti akan dilanjutkan screening kesehatan tertentu. Nah, nanti misalnya terdeteksi DM atau gula darah, nanti akan disarankan pemeriksaan gula darah sewaktu atau puasa. Kemudian misalnya curiga ada hipertensi, nanti kan di tensi ya, di EKTP. Jadi screening riwayat kesehatan tadi itu adalah sebagai screening awal, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan lebih lanjut. Oke, jadi nanti penanganannya juga bisa sesuai seperti itu ya, nanti setelah di screening di awal, seperti itu Tribuners. Tapi kalau ini kan berbicara juga tentang cara mendaftarnya seperti itu ya Bu. Kalau menurut Bu Tri atau mungkin dari BPJS Kesehatan mungkin bisa sekalian meluruskan, sebenarnya bisa nggak sih kalau misalnya ini pendaftarannya itu diwakilkan oleh orang lain? Ya, untuk screening ini harapannya memang diisi mandiri ya oleh peserta. Kemudian tamu juga bisa misalnya ada yang mungkin tidak familiar dengan apa ya digital, itu kan bisa dibantu ya Masih untuk gaptek pengisian. seperti itu ya. Ya. Oke. Cuma pengisian ini kan yang membantu mengisikan ini harus tahu kondisi dari pesertanya, sehingga nanti apa yang diinputkan itu telah sesuai dengan kondisi realnya, sehingga harapannya memang sudah betul-betul sesuai dengan realnya supaya nanti tepat ya untuk tindak lanjut berikutnya. Nah itu yang penting memang harus bisa diisi, dan nanti kalau misalnya ada gaptek pun juga masih bisa didampingi mungkin oleh anaknya. Betul. Atau mungkin rekannya seperti itu ya. Jadi kalau misalnya bingung ini gimana cara ngisinya gitu, saya kurang paham tentang gadget, nggak ngerti mengisi cara mengisinya mobile JKN atau mungkin Pandawa ini kayak apa sih sebenarnya gitu, ternyata masih bisa minta bantuan seperti itu ya. Tapi itu catatannya Tribuners, tetap harus mengisi secara jujur seperti itu ya. Dan harus aktif juga untuk kepesertaan JKN-nya. Nah itu kalau kepesertaan JKN-nya non aktif gimana nih Bu? Nggak bisa ya berarti ya. Waduh, sayang ya. Oke Bu Tri. Kalau sejauh ini kira-kira antusiasmenya dalam menggunakan screening ini sejauh ini seperti apa? Boleh diceritakan mungkin? Makanya kita minta bantuan Tribun ya, supaya nanti Tribuners ini bisa terinfo juga terkait dengan screening kesehatan. Harapan kami screening kesehatan ini dilaksanakan ya untuk semua peserta JKN yang aktif ya. Tentu hanya dengan kami saja tidak akan bisa menjangkau seluruh peserta JKN ya. Jadi dengan dengan media Tribun ini, harapan kami saudara-saudara sekalian bisa mengetahui lebih dan mengisi ya untuk screening riwayat kesehatan ini. Oke. Ya, jadi kita harapannya juga makin tahu tentang screening riwayat kesehatan juga Bu, karena juga mungkin ada beberapa dari Tribuners yang belum tahu tentang program ini, ada fasilitas yang disediakan oleh pemerintah dan BPJS Kesehatan seperti itu ya Bu. Kalau misalnya selama ini menurut Bu Tri kira-kira sudah ada banyak penggunanya atau belum kalau screening ini? Ya sudah cukup baik ya. Ada peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, dan ini juga sebenarnya program dari JKN juga yang untuk membantu pemerintah juga terkait dengan Germas ataupun gerakan masyarakat hidup sehat, kemudian juga program pemerintah untuk cek kesehatan gratis. Nah ini salah satu upaya BPJS Kesehatan untuk membantu program dari pemerintah. Keren banget. Jempol buat BPJS Kesehatan. Kita yang berterima kasih karena kita diberi fasilitas untuk
melakukan screening riwayat kesehatan gitu. Mungkin ada Tribuners yang juga masih bingung di mana bisa melakukan screening seperti itu ya. Padahal udah mulai concern atau mulai khawatir nih tentang kesehatannya seperti itu, Bu. Oke, Bu Tri, mungkin terakhir, mungkin dari Bu Tri ada pesan tertentukah untuk Tribuners yang ingin disampaikan? Untuk Tribuners, jangan lupa ya untuk mengisi screening riwayat kesehatan. Namun sebelumnya pastikan dulu aktif ya, karena pada waktu mau mengisi screening riwayat kesehatan, misalnya melalui Pandawa ataupun web, itu menginputnya adalah NIK atau nomor BPJS Kesehatan, kemudian tanggal lahir, dan KAPCA. Jadi kemudian mengisinya mohon juga sesuai dengan kondisi real ya, supaya nanti tepat untuk tindak lanjut setelahnya. Jadi dan juga mohon dapat di-share juga ke saudara-saudara supaya lebih banyak lagi yang mengakses atau menggunakan screening riwayat kesehatan ini. Nah itu dia Tribuners. Bener loh kata Bu Tri, jadi harus sesuai, datanya harus real seperti itu ya. Dan peserta JK ini juga harus aktif gitu. Kalau non aktif mohon maaf nih Tribuners, tolong diaktifin dulu seperti itu ya. Baik Bu Tri, terima kasih banyak atas waktunya. Kita jadi lebih tahu tentang screening riwayat kesehatan di BPJS Kesehatan itu seperti apa, dan ternyata ya cukup membantu ya, dan kita juga berharapnya program ini tetap berlanjut ke depannya. Ya, terima kasih banyak Kak Bu Elsa. Tri. Semoga sehat lalu buat Bu Tri. Terima kasih. Baik Tribuners, sekian untuk Tribun Topik kali ini. Jangan lupa untuk saksikan Tribun Topik berikutnya hanya di media sosial Tribun Jateng. Saya Elsa Alimpias atas nama kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.